Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kurniadatu Nova Indrasari dengan NIM 142230363, mata kuliah Akuntansi Forensik kelas EAI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis studi kasus mengenai fraud in Dixon, Illinois, Pulse to Claim. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai kecurangan yang terjadi di kota Dixon. Dari kecurangan ini siapa sih yang disalahkan? Seperti itu. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kasus yang terjadi di Kota Dixon ini. Nah, kasus ini itu tuh membahas tentang kecurangan yang dilakukan oleh Rita Cromwell sebagai bendahara Kota Dixon, Illinois, yang berhasil melapkan dana publik selama kurang lebih itu 22 tahun. Nah, total kerugiannya yang ditimbulkan itu mencapai lebih dari 53 juta dolar. Sehingga kasus ini itu dikenal sebagai salah satu fraud terbesar dalam sektor pemerintahan daerah. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa fraud besar itu dapat terjadi bukan hanya dari niat pelaku saja, tetapi terjadi karena adanya sistem pengawasan yang lemah. Seperti itu. Kenapa Rita Cromwell dia bisa melakukan kecurangan ini? Yang pertama yaitu karena posisi sama perannya Rita di dalam pemerintah ini. Jadi posisi sama perannya Rita itu tuh yang pertama dia menguasai seluruh proses keuangan kota. Lalu Rita juga bertanggung jawab atas pengelolaan dana, pencatatan transaksi, sama akses rekening bank. Nah, dengan adanya posisi sama peran Rita ini, itu tuh terjadilah konsentrasi kewenangan pada satu individu, yaitu Rita. Lalu tidak ada segregation of duties. Lalu juga dengan adanya peran yang dipegang Rita ini, itu tuh memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan dan juga menunjukkan lemahnya pengendalian internal seperti itu. Nah, modus fraud yang dilakukan oleh Rita sendiri yaitu Rita membuka rekening fiktif. Lalu rekening ini disamarkan sebagai akun resmi pemerintah. Dengan adanya rekening ini itu digunakan untuk menampung dana hasil penggelapan punya Rita. Dananya ini dialihkan melalui invoice palsu dan juga transaksi yang disamarkan. Nah, dana yang udah digelapin sama Rita ini digunakan untuk kepentingan pribadi Rita seperti membeli kuda, membeli properti, serta membeli aset mewah lainnya seperti itu. Lalu red flag fraud sendiri. Yang pertama yaitu gaya hidup tidak sesuai sama gaji. Nah, Rita menunjukkan gaya hidup yang sangat mewah termasuk kepemilikan aset bernilai tinggi yang tidak sebanding dengan penghasilannya sebagai pegawai pemerintah. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa Rita eh, membeli kuda, terus membeli aset mewah dan sebagainya. Terus yang kedua di sini ada rekening tidak dikenal. Terdapat rekening bank yang tidak diketahui oleh pihak lain dalam organisasi yang digunakan untuk menampung dana hasil penggelapan. Lalu yang ketiga, terjadinya transaksi tidak wajar. Ditemukan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan aktivitas norma pemerintah seperti penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Lalu yang keempat, invoice fiktif atau dokumen tidak valid. Nah, ini digunakan dokumen palsu yang memiliki kejanggalan seperti kesalahan administratif yang tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya seperti itu. Lalu di sini yang kelima yaitu tidak adanya segregation of duties yang dimana seluruh proses keuangan ini itu tuh dikuasai oleh satu individu saja yaitu Rita tanpa pemisahan tugas sehingga tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif. Dan yang terakhir yaitu kontrol informasi oleh satu orang. Narita membatasi akses terhadap dokumen dan informasi keuangan sehingga eh, mempermudah Rita untuk menyembunyikan fraud atau kecurangan yang ia lakukan seperti itu. Lalu di sini ada analisis skema fraud. Yang pertama yaitu aset misappropriation yang dimana skema utama yang dilakukan oleh Rita yaitu penggelapan aset, di mana dana publik milik pemerintah kota ini tuh dialihkan secara ilegal untuk kepentingan pribadi melalui manipulasi sistem keuangan. Lalu yang kedua di sini ada fraudulent disbursement, yang di mana penggelapan ini dilakukan melalui proses pencairan dana yang tampak sah, tetapi sebenarnya bersifat fiktif dan tidak memiliki dasar transaksi yang valid.
Ini untuk melakukan si fraudulent disbursement ini itu ada dua, yaitu billing scam sama check tampering. Nah, billing scam sendiri itu Rita membuat invoice palsu seolah-olah terdapat kewajiban pembayaran kepada pihak tertentu, padahal transaksi tersebut tuh nggak pernah terjadi. Nah, invoice ini digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana dari kas pemerintah. Lalu yang kedua di sini ada check tampering, yang di mana cek ini diterbitkan atas nama treasurer atau pihak tertentu yang kemudian dari cek tersebut diarahkan ke rekening yang dikuasai oleh Rita, sehingga dana tersebut bisa dicairkan tanpa menimbulkan kecurigaan secara langsung. Yang ketiga di sini ada fraudulent financial reporting, yang di mana laporan keuangan kota itu menjadi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya karena dana yang digelapkan itu tidak tercatat secara transparan sehingga terjadi distorsi informasi kecurangan. Lalu yang di sini ada yang keempat yaitu corruption atau abuse of position, yang di mana Rita menyalahgunakan jabatannya sebagai bendahara dengan memanfaatkan kewenangan dan kepercayaan yang diberikan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Seperti itu. Lalu di sini ada evaluasi peran pemerintah Kota Diksan. Yang pertama, gagal membangun pengendalian internal yang memadai. Nah, sistem pengelolaan keuangan ini tidak dirancang dengan kontrol yang cukup untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan. Lalu yang kedua, kewenangan terlalu terpusat pada satu individu. Nah, Rita sendiri ia menguasai hampir seluruh proses keuangan, sehingga tidak ada pembagian tugas yang sehat dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, yaitu tidak adanya segregation of duties, yaitu fungsi otorisasi, pencatatan, dan pengawasan itu tidak tidak dipisahkan sehingga peluang terjadinya fraud itu menjadi sangat besar. Lalu yang selanjutnya di sini ada fungsi pengawasan berjalan lemah. Nah, pemerintah kota itu tidak melakukan pemantauan dan verifikasi secara efektif meskipun terdapat indikasi ketidakwajaran. Lalu yang selanjutnya itu gagal menjaga aset publik secara etis. Yang dimana secara moral dan administratif, itu tuh pemerintah seharusnya melindungi dana publik serta memastikan pengelolaannya transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir yaitu fraud dipicu oleh kegagalan sistem. Nah, kasus ini tuh menunjukkan bahwa fraud itu nggak hanya disebabkan oleh pelaku saja, tetapi juga karena sistem yang lemah dan tidak mampu mencegah penyimpangan seperti itu. Baik, yang selanjutnya di sini ada evaluasi audit dan bank, yang dimana auditor eksternal, yaitu Clifton Gunderson, ia gagal menjalankan tanggung jawab profesionalnya karena tidak menerapkan independensi, due professional care, dan profesional skeptisme secara memadai. Nah, berbagai red flag seperti invoice palsu dan transaksi yang tidak wajar itu tuh tidak dilanjuti melalui prosedur audit yang lebih kritis. Lalu di sini ada dari sisi bank juga, yang di mana Vivid Bank ini ia juga gagal menjalankan prinsip kehati-hatian karena tidak melakukan verifikasi yang memadai saat pembukaan rekening dan tidak merespon transaksi mencurigakan secara efektif. Jadi, hal-hal seperti inilah yang menunjukkan bahwa kegagalan etika dan tanggung jawab itu tidak hanya terjadi di internal organisasi saja, tetapi juga pada pihak eksternal juga. Oke, baik. Alasan kenapa kecurangan ini bisa berlangsung lama seperti itu. Nah, kecurangan ini itu tuh bisa terjadi berlangsung lama selama lebih dari lebih dari 2 dekade karena adanya kombinasi kelemahan sistematik yang saling mendukung. Pengendalian internal yang lemah itu memberikan dikta kesempatan besar untuk melakukan fraud, sedangkan pengawasan yang buruk itu membuat penyimpangan tidak segera diusut. Seperti yang tadi saya jelaskan juga di bagian auditor dan bank, itu mereka gagal mendeteksi anomali yang seharusnya menjadi sinyal berbahaya. Selain itu, Rita secara aktif juga melakukan concealment dengan mengendalikan arus informasi dan membatasi akses pihak lain terhadap dokumen penting. Lalu di sini ada pendekatan reconstructed income. Nah, pendekatan ini itu tuh dapat digunakan untuk mengidentifikasi fraud dengan membandingkan antara pendapatan resmi dan pola pengeluaran aktual. Nah, dalam kasusnya si Rita, gaya hidup mewah, terus peningkatan aset, sama
Tingginya biaya pemeliharaan kuda itu tuh nggak bisa dijelasin oleh pendapatan sebagai bendahara kota. Nah, dengan adanya metode seperti network model dan expenditure method, itu analisis dapat menunjukkan adanya selisih antara perbedaan pendapatan sah sama pengeluaran yang aktual. Nah, selisihnya ini itu bisa menjadi indikasi adanya sumber dana ilegal hasil dari kecurangan yang udah dilakukan sama Rita. Lalu di sini ada rekomendasi perbaikan sistem. Yang pertama ada penguatan pengendalian internal. Ada penguatan pengendalian internal yang di mana organisasi perlu memisahkan fungsi otorisasi, pencatatan, dan pengawasan agar tidak terjadi konsentrasi kewenangan pada satu individu saja. Lalu yang kedua, di sini ada penerapan audit berbasis risiko yang di mana proses audit harus difokuskan pada area berisiko tinggi. Pada area berisiko tinggi serta didukung oleh profesional skeptisme untuk mendeteksi indikasi fraud sejak dini. Lalu yang ketiga ada peningkatan pengawasan perbankan. Nah, bank ini dia harus memperketat penerapan prinsip know your customer dan melakukan monitoring terhadap transaksi yang mencurigakan. Lalu yang keempat, ini ada pembangunan budaya etika organisasinya, di mana nilai-nilai integritas dan akuntabilitas itu perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam jangka panjang. Lalu yang selanjutnya ada implementasi sistem whistleblowing, yang dimana diperlukan mekanisme pelaporan yang aman agar kecurangan dapat dilaporkan tanpa adanya tekanan atau resiko bagi pelapor. Dan yang terakhir ada rotasi jabatan dan cuti wajib, yang dimana penerapan rotasi posisi strategis dan cuti berkala ini tuh dapat membantu mengungkapkan fraud yang sebelumnya tersembunyi seperti itu. Lalu di sini ada kesimpulannya sendiri atau conclusion, yang dimana kasus Rita Cromwell ini tuh menunjukkan bahwa fraud besar itu nggak hanya terjadi karena kecerdikan si pelaku tersebut, tetapi juga karena adanya sistem yang lemah, terus juga ada buruknya pengawasan, dan gagalnya tanggung jawab etika dari berbagai pihak. Nah, kasus ini itu menjadi pelajaran penting bahwa pencegahan fraud memerlukan kombinasi antara pengendalian internal yang kuat, audit yang efektif, peran aktif lembaga keuangan, serta budaya organisasi yang menjunjung tinggi akuntabilitas. Dengan demikian, kecurangan itu dapat dipahami bukan hanya sebagai kejahatan individu, tetapi juga sebagai cerminan dari kegagalan tata kelola. Jadi, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, teman-teman.